Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Patrick Kluivert tinjau aksi Jens Raven di TC Timnas U20. Pelatih fisik pilihan Patrick Kluivert bukan kaleng-kaleng. Fakta menarik, Irfan Bahdim yang dirumorkan jadi asisten pelatih skuad Garuda. Tangan kanan STY ingatkan handuk jaga etika. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tangan kanan STY ingatkan handuk jaga etika. Entah apa yang merasuki diri Bung Toel hingga begitu menaruh sentimen terhadap karir STY. Dari mulai Sintayong menukangi Timnas Indonesia hingga kini sudah tidak lagi, komentar miringnya terhadap pelatih asal Korea Selatan ini masih saja digaungkan. Bahkan baru-baru ini sampai membuat interpreter Jong Seok Seo atau JJ Galmo yang mengeluarkan statement lewat Instagram story miliknya. Hal ini bermula saat Sintayong diketahui mempromosikan salah satu restoran Korea Selatan yang akan buka di Jakarta, Indonesia. Video promosi milik Sintayong ini kemudian diunggah ulang oleh Bung Toel dengan menambahkan caption yang bernada sindiran. Memang cocoknya jualan, kata Bung Toel sambil menampilkan emoji tertawa. Hal ini pun lantas menjulut amarah JJ terhadap sikap Bung Toel tersebut. Saya tidak balas Anda bukan karena saya tidak punya mulut atau di posisi tidak benar. Tolong jaga etika sama beliau setidaknya. Di mata Anda bisa tidak baik dan memang akhirnya sudah tidak di sini. Tapi apa masih belum puaskah? Tulis JJ penuh kesal sambil menandai akun @bungtoel8. Dengan track record yang selalu mengkritisi STY sekalipun berhasil membawa Timnas Indonesia moncer, bisa dibilang ketika Sintayong dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari kemarin, Bung Toel adalah sosok yang paling bahagia. Dalam hal ini, kritik tentu menjadi hal yang lumrah dan boleh dilakukan untuk mendorong sebuah kemajuan atau perubahan. Akan tetapi ketika sudah bersifat menyerang personal, tentu hal demikian menjadi sebuah hal yang tidak bijaksana bahkan tidak dibenarkan. Pelatih fisik pilihan Patrick Kluivert bukan kaleng-kaleng. Gerbong kepelatihan Patrick Kluivert perlahan-lahan mulai dipublikasikan. Bisa dibilang, nama-nama mentereng ada di belakangnya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan ada 3 asisten pelatih asal Belanda yang baru saja dikontrak PSSI. 3 asisten itu bertugas sebagai pelatih fisik, pelatih kiper, dan analis video. Terkini, nama Quentin Jacoba resmi menjabat sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia alias masuk staf kepelatihan Patrick Kluivert di skuad Garuda. Bahkan hal itu diumumkan oleh Quentin Jacoba di akun Instagram pribadinya. Bangga menjadi bagian dari tim ini sebagai pelatih performance atau pelatih fisik. Tulis Quentin Jacoba. Quentin Jacoba sendiri bukanlah orang baru bagi Patrick Kluivert. Keduanya sempat berkolaborasi di Timnas Curaçao dan klub asal Turki Adana Demirspor. Quentin Jacoba juga merupakan mantan pemain Timnas Curaçao yang lahir di Belanda. Sepanjang karirnya sebagai pemain, Jacoba selalu bermain untuk klub-klub Belanda. Selain itu, Patrick Kluivert pun juga akan menunjuk 2 pelatih lokal. Namun sebelum menunjuk, PSSI sendiri telah memberikan database sejumlah pelatih lokal kepada Patrick Kluivert setidaknya 10 nama. Diketahui, pada masa kepelatihan Sintayong ada nama Nova Arianto yang menjadi asisten pelatih di skuad Timnas Indonesia. Pelatih 44 tahun itu pun dirumorkan bakal tetap mengisi posnya di Timnas Indonesia. Meski begitu, dirinya juga tengah mempersiapkan Timnas U17 Indonesia di ajang Piala Asia U17 2025. Fakta menarik, Irfan Bahdim yang dirumorkan jadi asisten pelatih skuad Garuda.
Pertama, momen yang bikin Irfan Bahdim dicintai. Mantan pemain timnas Indonesia Irfan Bahdim melejit saat Indonesia mencapai final Piala AFF 2010. Dia mencetak gol saat Indonesia mengalahkan Malaysia 5-1 dan Laos 6-0 di fase grup. Meskipun pada akhirnya gagal meraih trofi, namun nama Irfan Bahdim tetap menjadi primadona timnas Indonesia. Kedua, matang di Belanda saat usia muda. Irfan Bahdim memulai karir sepak bolanya di Belanda bersama Akademi Ajax Amsterdam. Setelah 3 tahun di Ajax, dia bergabung dengan LSV Argen dan menjadi pencetak gol terbanyak meski bermain sebagai gelandang. Lalu pada 2003, Irfan menandatangani kontrak dengan LC Utrecht, lalu berkarir di skuad muda Utrecht hingga 2009 sebelum pindah ke Haarlem. Lalu pada 2010, dia pun kembali ke LSV Argen sebelum akhirnya hijrah ke Indonesia. Ketiga, ternyata bukan pemain naturalisasi. Irfan Bahdim seringkali dikira pemain naturalisasi. Ayahnya, Novel Bahdim, adalah warga negara Indonesia keturunan Arab dari Malang, Jawa Timur, yang pindah ke Belanda pada 80-an. Lalu ibu Irfan, Hester van Dijk, adalah warga negara Belanda. Saat berusia 17 tahun, Irfan memilih menjadi warga negara Indonesia dengan melepas kewarganegaraan Belanda. Karena Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan. Oleh karena itulah, Irfan Bahdim sebenarnya bukan pemain naturalisasi. Patrick Kluivert tinjau aksi Jens Schreven TC Timnas U20. Sepertinya memang tak ada waktu untuk leha-leha bagi pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam menyiapkan Timnas Indonesia untuk beberapa kompetisi ke depan, baik untuk senior maupun untuk U23. Langkah awalnya ini dimulai dengan mengunjungi latihan Timnas U20 di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Diketahui dalam TC ini, pelatih Timnas U20 Indra Syafri pun juga turut memanggil sejumlah pemain diaspora, salah satunya adalah Jens Schreven. Tak ayal, Patrick Kluivert pun turut bertemu dengan pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut. Mereka bahkan bersalaman sambil lempar senyuman saat bertemu. Momen ini pun sontak curi perhatian. Akankah Jens Schreven akhirnya dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia Senior? Sebagai informasi, momen kedekatan Jens Schreven dengan Patrick Kluivert sendiri tidaklah mengagetkan. Sebab ayah Jens Schreven yakni Björn Raffel sendiri tentunya memiliki kedekatan dengan Patrick Kluivert. Sebab Björn Raffel sendiri pernah meniti karir sebagai pemain sepak bola Belanda. Sejauh ini, untuk Jens Schreven sendiri belum dipanggil ke Timnas Indonesia Senior. Sejak resmi dinaturalisasi, dia baru bermain di Timnas Indonesia kelompok usia. Jens Schreven sejatinya berkiprah manis kalau membela Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Striker berusia 19 tahun ini bisa mencetak 3 gol dari 3 pertandingan yang dilakoninya. Namun, sebelumnya Sintayong pernah menjabarkan bahwa Jens Schreven masih perlu kembangkan kemampuannya untuk bisa merapat ke Timnas Senior.